Indonesia memiliki luas lautan yang luas, yakni sekitar 3.250.000 km persegi, yang di dalamnya banyak tersimpan hasil laut yang menjadi sumber pangan dan juga sebagai sumber devisa negara. Salah satunya benur atau benih lobster. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, nilai ekspor benih lobster meroket tajam sejak ekspor dibuka pada Mei 2020, yang dimana 3 bulan sejak pembukaan, tepatnya pada bulan Agustus 2020, ekspor benih lobster naik 3 kali lipat dari bulan sebelumnya. Dari angkanya, di bulan Mei izin dibuka. Nah, pada bulan Juni, angka benih lobster untuk ekspor ada di angka 32 kg dengan nilai 112 ribuan dolar Amerika. Di bulan berikutnya, Anda lihat angkanya melesat sangat tinggi. Ini berkali-kali lipat menjadi 1.389 kg untuk beratnya dan angkanya menjadi 3,67 juta dolar. Di Agustus lebih tinggi lagi menjadi 4.216 kg dengan nilai 6,43 juta dolar Amerika Serikat. Menurut juru kampanye Laut Greenpeace Indonesia, Abdillah, mengkritik tentang kebijakan ekspor benih lobster. Di mata beliau, terdapat kejanggalan dalam proses pembukaan keran ekspor benih lobster yang diresmikan pada 4 Mei 2020 lalu. Ketidakterbukaan penetapan perusahaan ekspor yang jumlahnya terus bertambah dan ketidakadaan partisipasi nelayan lobster dalam perumusan kebijakan tersebut. Dan kini muncul sejumlah nama politis yang menjadi eksportir benih lobster. Temuan yang sudah ramai jadi bahan perbincangan publik tersebut menjadi penanda bahwa adanya ketidaksinkronan dalam penerapan kebijakan tersebut. Hal itu karena sebelumnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo selalu menyatakan bahwa kebijakan tersebut selalu atas nama kesejahteraan rakyat. Namun nyatanya kesejahteraan masyarakat tersebut hanyalah dalih dari dibukanya izin ekspor benih lobster saja. Nyatanya 6 bulan setelah pembukaan, dugaan korupsi menyeruak. Setelah melakukan periksaan pada Rabu 25 November 2020, KPK menetapkan Edi Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Oleh Majelis Hakim, Edi Prabowo dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Edi Prabowo dianggap telah menerima suap terkait pengurusan izin budidaya lobster dan ekspor benih benur lobster atau BBL sebesar 25,7 miliar dari para eksportir benih benur lobster. Menteri membuat Permen 56 di mana permen tersebut melarang lobster di bawah 200 gram untuk ditangkap, diambil, ataupun diperjualbelikan karena untuk memastikan agar lobster untuk tetap ada, banyak, dan makin banyak dan dapat dipanen ketika nilainya sudah tinggi, yakni di atas ukuran 200 gram. Lobster sampai saat ini masih dikategorikan sebagai plasmanorpha. Pengambilan benur ini dilarang karena diambil oleh masyarakat yang tidak mengerti keberlanjutan dari kehidupan para nelayan. Dahulu, Indonesia mengekspor puluhan ribu ton, sedangkan sekarang tidak sampai 1.000 ton lobster besar yang diekspor. Karena saat ini jutaan benih lobster ditangkap di mana-mana oleh masyarakat yang mengambil lobster untuk dijual dengan harga yang rendah sekitaran puluhan ribu. Dari sini bukan hanya pemerintah yang dirugikan, namun juga para nelayan ikut dirugikan. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Puji Astuti menghimbau kepada siapapun masyarakat ataupun oknum-oknum dari pemerintahan yang mendukung dan membantu pengambilan benur untuk sadar tentang masa depan para nelayan Indonesia. Stop pengambilan benur, jangan sampai lobster hilang dari perairan Indonesia.
jaga, rawat, dan cintai.